Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, gimana kabarnya semua teman-teman hari ini? Haikal Fikri, gimana kabarnya Haikal Fikri? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Diki, Pak. Dikiah Kallabi. Alhamdulillah baik, Pak. Muhammad Syafiq, gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya berpesan kepada teman-teman semuanya agar selalu menjaga kesehatan semua karena kita ini sekarang sudah masuk musim penghujan. Jadi kita harus benar-benar menjaga stamina kita. Makan yang banyak, minum yang banyak, dan juga olahraga, jangan lupa. Dan juga patuhi protokol kesehatan. Oke, semuanya? Haikal, bisa dimengerti? Baik, Pak. Oke, Baik, Pak, siap. bisa dimengerti. Ya, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, ya alangkah baiknya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi yang akan kita bahas nanti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, saya minta memimpin doa kepada saudara Muhammad Syafiqul Maki. Silakan. Halo, Syafiq. Bisa didengar? Maaf, Pak. Belum. Belum. Di-unmute, Pak. Ya, silakan saudara Syafiq untuk memimpin doa. Memimpin doa bagi teman-temannya juga. Iya, Pak. Silakan. Sebelum mengawali Sebelum mata pelajaran kita. memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan semua pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada saudara Syafiq yang telah memimpin doa untuk teman-temannya juga. Semoga dengan doa tersebut kita dapat mengawali dan mengakhiri pelajaran kita dengan baik. Semuanya dapat memahami materi yang nanti akan saya sampaikan. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya nih. Ya, karena minggu yang lalu saya telah menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran agama Islam, ya pendidikan agama Islam. Apakah teman-teman semuanya telah mengulang-ulang materi tersebut atau membacanya lagi? Gimana? Fauzan yang baru masuk gimana? Apakah telah membaca lagi materi yang sebelumnya saya sampaikan? Alhamdulillah, udah Ustadz. Oke, baik, bagus. Anda murid yang teladan. Oke, Haikal Fikri gimana Haikal Fikri? Sudah mengulang? Alhamdulillah, sudah, Pak. Oke, good. Oke, mungkin karena waktu kita pada hari ini singkat ya, saya berhusnuzon saya tanpa mengetes kembali materi sebelumnya. Saya yakin Anda semua telah membaca dan mendalami materi tersebut. Oke, sebelumnya saya perhatikan ini murid saya yang masuk kali ini sangat sedikit sekali ya. Maka saya ingin absen dulu nih. Ya, nanti yang saya sebutkan namanya tolong bilang hadir ya. Pertama, Dedi Ansori. Dedi Ansori, hadir gak Dedi Ansori? Tidak, Pak. Tidak. Alpa, Pak. Wah, Alpa. Oke, baik dah. Nanti akan saya masukkan ke dalam form absen bahwa Dedi Ansori Alpa tidak mengikuti pelajaran. Untuk yang lainnya jangan diikuti ya. Iya, Pak. Perilaku Iya, seperti Pak. ini karena tidak baik. Selanjutnya Muhammad Haikal Fikri. Hadir, Pak. Oke, baik.
Dikia Kalabi, Hadir, Pak. Muhammad Safiqul Maki, Hadir Pak, hadir. Ahmad Fauzan Azimajan. Hadir. Oke, baik. Semoga yang menghadiri mata pelajaran saya pada hari ini dapat dengan mudah memahami apa saja ilmu yang Anda pelajari. Oke. Sebelumnya saya ingin meminta tolong kepada saudara Muhammad Safiqul Maki untuk mengirim screen yang telah saya berikan tadi di WA group ya. Saya minta tolong karena laptop saya ini ada gangguan. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kepada Baik, Pak. saudara Baik, Pak. Safik, saya minta tolong untuk mengirimkan screen-nya. Iya Pak, bentar Pak. Oke, saya tunggu. Sudah Pak. Oke, teman-teman semuanya bisa dilihat PPT-nya ya yang telah dikirim oleh saudara Safik, bahwa materi kita pada hari ini adalah atau judulnya adalah manfaat daripada saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan dalam kehidupan. Oke, untuk pembahasannya nanti di dalamnya, ini saya telah merangkum semuanya menjadi 3 buah pembahasan pokok. Pembahasan yang pertama adalah pengertian daripada nasihat itu tersendiri, baik secara etimologi maupun terminologi. Kemudian yang kedua yaitu hakikat agama adalah nasihat. Karena nanti ada sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa agama itu hakikatnya adalah nasihat. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan yang penting mengenai amar ma'ruf nahi munkar karena ini sangat berkaitan dengan nasihat. Oke, saudara Hafiq silakan di selanjutnya, slide selanjutnya. Baiklah, bisa dilihat PPT-nya yang selanjutnya, yakni pertama pengertian daripada nasihat itu sendiri. Ya, dimohon semuanya untuk memperhatikan ya. Di Kalabi tolong diperhatikan ya. Pengertian dari nasihat. Saya akan menjelaskannya dari 2 sisi. Pertama daripada sisi etimologi. Yang mana etimologi ini merupakan pembahasan mengenai bahasanya. Dari mana kata nasihat itu berasal. Pertama, kata nasihat berasal dari bahasa Arab. Yaitu berasal dari kata al-khulus. Al-khulus yang mana artinya adalah suci dan bersih. Ya, suci dan bersih. Ingat-ingat ya, teman-teman semuanya, nanti mungkin ini akan keluar di ujian kita yang akan datang, ujian semester akhir. Oke. Makanya mohon diperhatikan dengan baik dan benar. Pertama, nasihat berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulus, artinya adalah suci dan bersih. Maksudnya apa? Suci dan bersih dari kotoran. Ya, semisal yang mana ada istilah dalam bahasa Arab, contohnya, penerapan kalimatnya ya dalam bahasa Arab itu aslun nasihun. Ada contoh kalimatnya aslun nasihun. Nah, ini di dalam kalimat tersebut ada kata-kata nasihun. Nah, nasihun itu satu akar kata dengan nasihat. Artinya apa? Artinya adalah madu yang bersih, yang suci, yang tidak tercampur dengan kotoran apapun. Jadi kalau madu tersebut keluar dari sarang lebah ya murni dan tidak tercampur apapun, nah itu istilah dalam bahasa Arab ya ada aslun nasihun. Artinya dia tidak tercampur dengan apapun. Ya, dalam hal ini kotoran ya. Untuk selanjutnya saya akan bahasnya dari sisi terminologi atau secara istilah. Apa sih nasihat itu secara istilah? Nasihat itu secara istilah adalah dalam bahasa Arabnya itu dikatakan iradatul khairi lil ghairi. Jadi nasihat itu adalah menghendaki atau mengharapkan kebaikan dari diri seseorang, yang kita beri
nasihat. Jadi nasihat itu kita mengharapkan kebaikan pada diri seorang, ya. Karena kita lihat orang tersebut mengalami atau melakukan hal yang mungkin menurut kita itu kurang tepat atau mungkin baik, ya kan, tapi kurang tepat, kita beri nasihat dia. Karena apa? Karena kita berharap agar hal yang dia lakukan itu menjadi baik. Nah, itu maksud daripada nasihat secara terminologi. Ya. Untuk pembahasan mengenai pengertian nasihat, ya saya cukupkan. Artinya nasihat itu terbagi menjadi dua pengertiannya, secara etimologi dan terminologi. Saya ulangi sekali lagi bahwa nasihat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah suci dan bersih. Adapun secara terminologi, nasihat itu adalah mengharapkan kebaikan dari diri seseorang yang dinasihati. Oke, Saudara Safik, silakan dibuka slide selanjutnya. Ya, termasuk daripada pembahasan inti yang akan saya sampaikan, ya, pada pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana redaksinya atau matanya itu menjelaskan bagaimana hakikat agama Islam itu sendiri itu apa sebenarnya. Nah, di situ Nabi menjelaskan bahwa hakikat daripada agama Islam ini sebenarnya adalah nasihat. Ya, saya minta tolong ya kepada Saudara Fauzan untuk membacakan teks hadisnya yang telah dikirim tadi. Ayo, silakan. Oke, baik Pak. Oke. Hakikat agama adalah tolong dibaca teks hadisnya saja ya, matanya saja. artinya Ustaz ya? Teks Arabnya aja. Oh ya. Oke. Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, terima kasih kepada Saudara Fauzan yang telah membacakan teks hadis Rasulullah SAW mengenai hakikat agama adalah nasihat. Kepada Saudara Haikal Fikri, mohon dibaca terjemahannya ya, atau artinya. Baik, Pak. Artinya, agama adalah nasihat. Kemudian kami atau para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Imam Muslim. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Haikal Fikri yang telah membacakan arti daripada hadis Rasulullah SAW tersebut. Ya, mohon diperhatikan kepada semuanya bahwa hadis ini mungkin ya saya berikan ini ya kisi-kisi. Hadis ini mungkin nanti akan keluar di ujian kita yang akan datang. Jadi mohon untuk diperhatikan dan mohon untuk dihafalkan. Ya, semuanya harap untuk dihafalkan. Jadi pertama Rasul bersabda bahwa ad-dinu an-nasihah. Ya. Agama itu adalah nasihat. Bahwa agama itu adalah nasihat. Kemudian kami para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Rasulullah SAW kemudian menjawab, untuk Allah. Kemudian untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ya, maksudnya apa? Nasihat kepada tiga yang awal tersebut. Ya, yaitu kepada Allah. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada kitabnya dan kepada rasulnya. Kemudian kepada pemimpin. Di situ juga disebutkan kepada pemimpin muslim. Nah, makna nasihat di sini dimaknai dengan iltima'u syai'aini atau iltiqa'u syai'aini, artinya merapatnya hubungan antara kedua hal sehingga keduanya saling berdekatan dan tidak terpisah, yaitu dengan memenuhi haknya
masing-masing secara penuh berupa hak Allah Subhanahu wa taala, hak kitabnya, hak rasulnya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut. Artinya apa? Agama ini sebenarnya adalah nasihat. Ya, jadi kita jangan sampai meremehkan daripada eksistensi nasihat tersebut. Artinya apa? Tadi sesuai daripada makna nasihat tersebut, kita dianjurkan untuk selalu mengharapkan kebaikan kepada diri teman-teman kita. Oke, Saudara Safik, silakan dibuka slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yakni pembahasan mengenai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini sangat berkaitan sekali dengan materi kita pada hari ini, yakni mengenai nasihat. Yang mana amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah salah satu bentuk harapan kita agar mencegah saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk satu, mencegah dia untuk melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Yang kedua, mengharapkan agar mereka melakukan hal-hal yang kita harapkan. Amar ma'ruf artinya memerintahkan kepada ma'ruf, artinya memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Nahi mungkar, menahan mereka daripada hal-hal yang buruk. Ya. Pertama, di situ saya telah bagi menjadi 2 poin. Pertama adalah telah disepakati bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar ini atau memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu atau dosa, itu hukumnya dalam agama Islam itu adalah wajib bagi setiap muslim. Tapi wajib di sini konotasinya adalah maksudnya wajib fardu kifayah. Artinya apa? Ketika salah seorang muslim di suatu tempat atau di suatu daerah dalam satu lingkup yang telah disepakati, ya, itu telah melakukan atau melaksanakan salah satu bentuk kewajiban tersebut, dalam hal ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, maka seluruh muslim atau musim-musim yang tinggal di sekitarnya yang mengelilinginya terlepas daripada kewajiban itu sendiri. Ya, jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar ketika kita menemuinya, ya, kemudian kita melakukannya, maka saudara-saudara kita yang muslim yang ada di sekitar kita tidak lagi berkewajiban untuk melakukannya. Ya, tapi ini sangat ditekankan dan sangat dianjurkan agar kita melakukannya. Kemudian sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu? Ya, di sini ada istilah amar itu artinya memerintahkan. Kemudian nahi artinya mencegah atau menahan. Pertama, ada kata ma'ruf. Yang dimaksud dengan ma'ruf itu adalah segala istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini artinya ma'ruf itu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi ya. Perlu digarisbawahi di sini ya. Teman-teman semuanya, perlu digarisbawahi bahwa ma'ruf itu segala hal yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dicintai oleh manusia. Kenapa? Karena kalau misalnya cuma dicintai oleh manusia, orang nanti banyak yang cinta terhadap sesuatu tapi Allah enggak ridho. Jadi harus sinkron dua-duanya. Manusia boleh cinta kalau Allah telah cinta. Ya. Kira-kira ada yang bisa memberi contoh enggak kepada saya? Ya. Kepada saya mengenai amar ma'ruf nahi mungkar ini. Contoh daripada ma'ruf. Nah, gimana? Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Saudara Diki, gimana? Bisa memberikan contoh gak? Apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Halo? Halo Diki? Iya Pak. Coba berikan saya satu contoh apa itu salah satu dari ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya aja. Sesuatu yang dicintai oleh Allah itu apa? Salah satunya aja. Kan banyak banget kan yang dicintai oleh Allah itu banyak. Satu aja contohnya. Mengerjakan sholat Ya, tepat pada waktunya. Ya, benar. Ya, salah satunya adalah mengerjakan sholat
yang telah Allah perintahkan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat saudara kita ada yang tidak mengerjakan sholat, kita suruh untuk sholat. Ya, itu artinya kita memerintahkan kepada kebaikan dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang dimaksud dengan mungkar, ya, mungkar itu adalah segala istilah yang mencakup apa-apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seperti meminum khamr, kemudian berjudi, ya, apalagi? Masih banyak lagi. Kemudian berzina, durhaka kepada orang tua, itu segala hal. Kalau misalnya kita lihat dari konteks istilah ini, itu segala hal yang tidak disukai atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mencegahnya. Kalau kita lihat secara otomatis kita ditaklif atau dibebani oleh hukum taklifi berupa kewajiban untuk memerintahkan dan melarang. Kalau kita lihat keburukan, otomatis kita wajib untuk melarangnya. Pertama, ya kan? Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita telah membahas pembahasan-pembahasan penting pada materi kita hari ini, yakni mengenai materi tentang manfaat daripada saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan dalam kehidupan. Ya, kepada Saudara Safik, terima kasih atas bantuannya yang telah mengirim screen ya. Terima kasih Saudara Safik ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke. Baik, nggak apa-apa Saudara Safik, silakan ditutup screen-nya. Udah Pak. Untuk teman-teman semuanya selanjutnya, ya saya harapkan nanti beberapa materi yang telah saya sampaikan tadi, tolong teman-teman baca ulang-ulang lagi ya, karena saya telah mengirimnya di WA group dari kemarin ya. Tolong dibaca, diperhatikan lagi ya, karena itu salah satu daripada pembahasan kita yang tadi akan saya cantumkan pada ujian kita nanti. Dan juga saya ingin berikan tugas ya untuk minggu depan, tolong hafalkan hadis tadi yang mana dibahas di dalamnya bahwa agama itu, hakikat daripada agama itu adalah nasihat. Ya, tolong dihafalkan. Nanti bisa disetorkan ke saya lewat video call WA. Ya, semuanya bisa dimengerti dan dipahami? Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa. Haikal Fikri gimana? Insya Allah bisa, Pak. Haikal Fikri kelihatannya ngantuk ini kayaknya nih. Aduh. Enggak, Pak. Emang begini, Pak, mukanya, Pak. Oh iya, oh ternyata emang gitu ya. Saya kira Anda ini saudara sering begadang terlalu malam ya, jadinya ngantuk ya. Maafkan kesuuzonan saya ya sebelumnya. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Diki Kalebi gimana? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Muhammad Syafiqul Maki gimana? Bisa Pak, bisa. Oke. Fauzan. Gimana? Insya Allah Ya. Pak. Oke, nanti tolong ya dihafalkan karena seandainya saudara tidak menghafalkan tugas yang telah saya berikan, saya akan berikan sanksi kepada saudara semua. Ya, sanksinya cukup berat nanti, makanya tolong dihafalkan. Oke, ya mungkin saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat paham dengan baik dan benar terhadap materi yang telah saya sampaikan. Ya, ketemu lagi minggu depan, insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.